Coba tebak, harga segenggam pasir ini berapa? Mungkin cuma 1.000 atau 2.000 rupiah. Tapi kalau kami kasih tahu, di dalam pasir ini ada bahan bakar yang bisa menyalakan lampu rumah kamu selama 20 tahun. Kamu nggak percaya? Baik. Jadi, selama 200 tahun kita gali tanah Bangka Belitung cuma buat ambil timahnya. Kita buang yang namanya monasit, xenotim, dan zirkon. Mineral-mineral yang di dalamnya tersembunyi thorium. Kita buang harta karun, tapi malah ngambil ampas-ampasnya. Luar biasa. Oke, jadi negara-negara maju kayak China, Amerika, dan Swiss udah lama kepincut sama thorium ini. Mereka rela investasi miliaran dolar buat kembangin teknologi ini. Sementara kita duduk di atas gunung thorium terbesar di Indonesia, tapi masih sibuk jual pasir. Sayang banget ya. Oke, sebelum lanjut, kami jelasin dulu ya, thorium itu apa sih? Jangan kebayang sesuatu yang ribet deh. Kamu ingat pelajaran IPA waktu SMP? Zaman bapak ibu guru kita jelasin tentang unsur kimia di tabel periodik. Jadi, thorium itu nomor 90 di tabel periodik. Masih saudaraan sama uranium nomor 92. Tahu dong uranium diperuntukkan untuk apa? Yap, uranium salah satunya dibutuhkan untuk pembuatan bom nuklir. Tapi untuk thorium ini sifatnya beda. Thorium tuh kalem, nggak gampang meledak, nggak gampang panik, lebih kalem dari uranium. Istilah kerennya, dia itu fertile. Artinya, dia baru bisa jadi bahan bakar setelah dimasak dulu di dalam reaktor. Nah, yang bikin thorium spesial, efisiensinya gila-gilaan. Coba dengerin angka ini baik-baik. 1 ton thorium itu bisa menghasilkan energi yang sama dengan 540 juta ton batu bara. Kamu bayangin sendiri, gunung batu bara setinggi Monas dibandingin sama 1 koper kecil isi thorium. Hasil listriknya sama. Artinya apa? Kalau kita pakai thorium, kita nggak perlu hancurin gunung, nggak perlu gundulin hutan, nggak perlu hirup polusi setiap hari. Dan tahu nggak, thorium ini jumlahnya di alam tuh 3 kali lipat lebih banyak dari uranium. Jadi cadangannya nggak bakal habis dalam waktu dekat. Ini dia lokasinya. Surga kecil di timur Sumatera, pulau yang dulu dikenal karena lada putih dan timah, tapi ternyata di bawah kaki kita berpijak, ada harta karun yang jauh lebih mahal dari timah. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan peneliti dari berbagai kampus udah ngitung, total potensi thorium di Indonesia itu sekitar 140 ribuan ton. Yaps, tepatnya sekitar 143.234 ton. Itu angka pastinya menurut penelitian. Dan dari jumlah itu, hampir 90% ada di Bangka Belitung, daerah Koba di Bangka Tengah, Muntok, Jebus, sampai Belitung Timur. Semuanya nyimpen thorium. Penelitian di daerah Koba, Bangka Tengah, nemuin fakta mencengangkan. Kadar thorium di mineral berat di sana mencapai 1.410 ppm. Itu angka yang tinggi banget loh, layak banget buat dikembangin. Luas area penyebarannya sekitar 400 km persegi dengan ketebalan rata-rata hampir 4 meter. Masalahnya, thorium ini nggak pernah kita incer secara serius. Dia cuma numpang sama timah. Setiap kita gali timah, thorium ikut keangkat ke permukaan. Tapi kita buang, kita anggap sebagai sampah. Coba bayangin, selama 200 tahun kita nambang, berapa ton thorium yang udah terbuang secara percuma? Berapa ton emas masa depan yang nyasar ke laut atau jadi tumpukan limbah? Pertanyaan berikutnya, kenapa sih negara-negara maju kayak Amerika, China, Swiss, bahkan Jepang pada lomba-lomba kembangkan thorium? Apa sih istimewanya thorium? Baik, kami jelasin pakai bahasa mainan aja. Jadi, reaktor nuklir jadul yang pakai uranium, sistemnya kayak panci presto yang dipanasin terus. Tekanannya tinggi, panas tinggi, dan kalau bocor, terjadilah sebuah bencana. Bisa meledak kayak balon, kurang lebihnya kalau dianalogikan. Makanya kita takut sama nuklir, karena kejadian Chernobyl dan juga Fukushima masih nempel di ingatan kita. Nah, reaktor thorium beda. Teknologi terbaru namanya Molten Salt Reactor atau reaktor garam cair. Di dalamnya, thorium dicampur sama garam, lalu dilelehkan. Sistemnya nggak pakai tekanan tinggi, jadi kalau terjadi kebocoran atau kepanasan, reaksinya berhenti sendiri. Nggak perlu campur tangan manusia, nggak perlu tombol darurat, dia bisa secara otomatis mati. Masalah limbah juga lebih adem. Limbah thorium cuma butuh waktu sekitar 300-500 tahun buat bener-bener aman. Bandingin sama limbah uranium yang bisa sampai jutaan tahun. Plus, limbah thorium bisa didaur ulang, dipakai lagi buat reaktor berikutnya.
Jadi nggak ada istilah sampah abadi. Yang paling penting, thorium sulit dipakai buat bom nuklir. Kenapa? Karena prosesnya ribet banget. Hasil sampingannya nggak cocok buat senjata, jadi aman. Nggak bakal ada teroris atau negara nakal yang bisa bikin bom dari thorium. Nggak seperti halnya uranium. Jadi bayangin, energi bersih, nggak polusi, nggak bikin global warming, aman dari bencana, dan cadangannya banyak. Itulah kenapa thorium disebut energi abadi. Ini Pulau Gelasa. Mungkin kamu nggak pernah dengar namanya, atau mungkin nggak terlalu familiar dengan nama Pulau Gelasa. Pulau kecil di Bangka Tengah yang sepi, dikelilingi laut biru, tapi percaya deh, 10 tahun lagi, pulau ini bakal jadi pusat energi Indonesia. Sebuah perusahaan bernama Thorcon punya rencana besar. Mereka mau bangun pembangkit listrik tenaga thorium, atau PLTT di Pulau Gelasa. Bukan cuma 1 unit, tapi 7 unit. Unit pertama ditargetkan beroperasi di tahun 2032. Kapasitasnya 500 MW, cukup buat ngalirin listrik ke ratusan ribu rumah. Unit 2-7 menyusul tahun 2035 rencananya. Total kapasitasnya nanti bisa 3.500 MW. Uniknya, reaktor ini nggak dibangun di lokasi, tapi dibuat di gelangan kapal kayak bikin kapal gede, terus ditarik ke Pulau Gelasa dan dipasang di sana. Lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih terkontrol kualitasnya. Kabar terbaru, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten udah ngasih persetujuan buat evaluasi lokasi di Pulau Gelasa. Ini izin pertama dalam sejarah Indonesia untuk pembangkit nuklir, langkah awal yang resmi dan juga nyata. Gubernur Bangka Belitung sendiri udah bilang kalau proyek ini berhasil, Babel bakal jadi lumbung energi baru. Listrik bisa lebih murah, lapangan kerja kebuka, dan anak-anak muda Bangka nggak perlu lagi merantau. Tapi jangan keburu heboh dulu, jalan menuju energi thorium di Bangka Belitung nggak mulus-mulus amat. Banyak PR yang harus diberesin. Pertama soal masyarakat. Penelitian dari Universitas Bangka Belitung menunjukkan, masyarakat di Bangka Tengah punya pandangan yang beragam alias pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang takut. Ketakutan terbesar mereka diantaranya tenaga asing. Warga khawatir nanti banyak bule atau orang asing datang, tinggal di kampung mereka, dan mengubah budaya setempat. Kemudian juga dampak lingkungan. Lalu, trauma sama nuklir karena kejadian di luar negeri. Kedua, soal aturan. Indonesia lagi ngebut bikin regulasi nuklir yang baru. Aturan lama udah ketinggalan, nggak cocok sama teknologi thorium yang baru. Kalau aturan nggak jelas, investor ogah. Targetnya, aturan baru kelar tahun ini biar pembangunan bisa jalan. Ketiga, soal penambangan. Thorium ini kan numpang sama timah. Kalau nambang timahnya asal-asalan, lingkungan rusak, maka thoriumnya juga kacau. Otomatis dibutuhkan standar ketat biar pengambilan mineral kayak monasit nggak ngerusak alam. Tapi kabar baiknya, kampus-kampus kayak Universitas Bangka Belitung, ITB, UGM, dan BRIN udah terlibat. Riset terus dilakukan. Anak-anak muda Bangka Belitung juga mulai banyak yang kuliah ambil jurusan fisika nuklir, teknik nuklir, biar mereka jadi tuan rumah di tanah sendiri. Well, Bangka Belitung bukan cuma tentang timah yang habis, atau tentang pantai yang indah. Bangka Belitung adalah tentang masa depan energi Indonesia. Thorium ini bukan buat kita nikmati sekarang, tapi buat anak cucu kita, supaya mereka bisa hidup di negeri yang terang, udaranya bersih, dan nggak bergantung sama negara lain buat energi. Jadi, Indonesia punya 143.234 ton thorium, cukup buat listrik ribuan tahun. Apakah kita akan memanfaatkannya, atau membiarkannya terkubur selamanya, atau bahkan asing yang memanfaatkannya? Jangan sampai. Baik, kalau kamu peduli sama masa depan energi Indonesia, share video ini, biar makin banyak yang tahu kalau kita punya senjata rahasia bernama thorium. Dan kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di Bangka Belitung. See you when I see you. Bye-bye.